Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, sesuai janji saya akan membuat praktek pompa air gravitasi yang viral di media sosial, yang mana di media sosial banyak sekali video-video yang beredar tentang pompa gravitasi tanpa energi listrik. Tapi di sini saya menggunakan sebuah toples ya, tidak menggunakan galon atau drum, tapi fungsinya sama, fungsinya sama. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ember yang berisi air berwarna merah dan toples ini sudah terisi air penuh ya, tapi airnya berwarna bening biar kita tahu air ini benar-benar masuk ke tabung ini dan saya buang ke sini ya. Ini serang pembuangannya. Toples ini fungsinya nanti kalau air ini penuh, karena ini kan satu ember ya. Ember ini untuk nampung, sementara ini kan ada satu toples lagi. Jadi kita harus punya cadangan wadahnya gitu ya. Nah, apakah saya berhasil? Nah, sahabat, perhatikan di sini saya tidak akan membuat rekayasa dan saya tidak akan menjeda video ini sampai betul-betul air yang ada di akuarium ini betul-betul habis ya. Saya tidak akan menjeda. Sebetulnya tadi saya sudah membuat video tetapi ada jeda karena uh, kameranya error ya. Jadi saya ulangi lagi. Intinya saya membuat video ini saya tidak mau ada jedanya ya, ada jedanya. Jadi kita real, tidak ada kebohongan di sini. Dan apakah terbukti pompa gravitasi itu benar adanya sesuai dengan yang viral di media sosial. Oke, akan kita coba dan untuk pertama kali kita akan masukkan air berwarna merah ini ke dalam akuarium ini ya. Ini seolah-olah media sumurnya ya. Saya mau warnain merah biar kelihatan keluarnya. Nah, oke, saya simpan di sini ya. Ini untuk air outputnya. Ya, sahabat ya. Ini kosong ya, tidak ada selang apapun. Lihat sahabat, kosong. Kosong ya. Nah, oke. Nah, ini untuk kalau berlebih karena ini kan satu ember. Di sini ada air juga di satu toples juga ya. Makanya saya siapin ini takutnya ini luber atau tumpah kemana-mana. Baik, akan kita coba apakah saya bisa berhasil menguras air yang berwarna merah ini ya. Lihat sahabat ya, air posisinya satu ember dan saya akan pindahkan satu ember. Di sini tidak ada apa-apa, di sini bebas dan video ini tidak akan saya jeda. Oke sahabat ya, sahabat perhatikan dulu sekitar apakah ada mungkin ada kabel yang terhubung atau mungkin ada selang yang terhubung melalui sini ya. Saya pun akan berdiri, apakah saya membawa air? Tidak ada ya, tidak ada. Saya pun akan angkat juga ini ya, tidak ada ya. Oke, saya simpan lagi. Nah, di sini akan saya coba alat ini dan saya pun bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di video-video orang. Ya, walaupun sebetulnya alat seperti ini mustahil untuk bisa bekerja, tetapi saya bisa menarik air dari bawah ke atas tanpa menggunakan energi listrik. Ya, kita akan buktikan kalau saya bisa mempraktekannya. Oke, perhatikan sahabat, video ini nggak akan saya jeda. Baik, pertama-tama akan saya buka dulu ininya. Tunggu harus berbarengan ya. Ini saya masukin. Oke, lihat sahabat, apakah berfungsi? Oke, ini udah keluar, sangat deras. Perhatikan sahabat ya. Lihat selang yang ada di sini sudah berwarna merah, berarti ini betul-betul menarik ya. Itu air yang keluar. Ini sahabat lihat. Air yang tadinya bening sudah mulai merah. Air yang di akuarium ini pun sudah mulai berkurang. Perhatikan sahabat, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Saya tidak akan menjeda video ini ya sampai ini betul-betul habis. Oke, ini menghalangi ya. Ini menghalangi.
Oke, ini bisa dipraktekkan yang punya akuarium nih untuk sirkulasi air ya. Perhatikan ya. Perhatikan di sini tidak ada jeda-jeda video sampai video ini air ini betul-betul habis. Tunggu sahabat. Perhatikan sahabat, jangan berkedip. Ini bukan sulat buasir. Ini kenapa saya buka? Karena harus mengimbang air yang ada di sini ya. Kalau air ini terlalu penuh, dia daya vakumnya kecil, makanya harus kita besarkan, kecilkan, harus diatur. Oke, kita masukkan lagi karena sudah cukup. Makanya kenapa saya menggunakan dua selang ya, supaya biar berimbang. Oke, nah ya, ini sudah turun ya sahabat ya. Perhatikan, ini air sudah turun, ya, tuh sudah turun. Tapi ini masih mengalir dan ini pun masih mengisap, ya. Lihat, perhatikan sahabat, jangan berkedip. Saya tidak akan menjeda video ini sampai betul-betul habis air yang ada di sini. Jadi kita real tanpa ada rekayasa, ya. Oke, kelihatan sahabat ya. Perhatikan, ini sudah mulai naik lagi. Tandanya air yang di sini udah mulai tertarik. Nah, lihat sahabat, sudah hampir kering, hampir kering. Nah, ini nanti cadangan toples kalau ini udah penuh karena tadi air yang saya masukkan ke sini itu 1 ember ini. Sementara air yang ada di toples pun 1 toples. Jadi kita mempersiapkan ini karena pasti ini penuh ya, kan ini penuh. Oke. Lihat sahabat, saya pun bisa melakukan hal seperti yang dilakukan sama orang-orang di luar sana. Jadi orang Indonesia itu jangan dilawan. Orang Indonesia itu orangnya cerdik-cerdik, pintar-pintar sebetulnya orang Indonesia itu. Ya, kita kenapa saya cabut selang ini untuk mengimbangi ini ya, karena biar daya vakumnya itu tinggi ya. Jadi nggak ini. Karena saya nggak memiliki keran. Kalau ada keran, kita bisa mengaturnya di keran. Karena ini nggak ada keran, jadi saya mengaturnya di sini. Tapi yang jelas ini sudah habis, sudah mulai habis. Berarti saya harus memindahkannya. Ini udah habis ya. Ini udah hampir mentok nih. Wow, ada hisapnya gede banget ya. Ya sahabat ya, salah nggak sih? Saya takutnya halang ya. Oke, oke ya, udah habis ya. Karena ini penuh ya. Tadi saya masukkan sini 1 ember, ini hampir 1 ember penuh. Berarti saya harus siap-siap memegang ini karena di sini masih ada air yang tersisa. Ya, oke, oke, udah habis. Oke ya, lihat tuh pergerakan airnya. Karena ini udah habis ya, karena ini udah habis. Saya pindahkan dulu sahabat ya, karena nanti banjir. Oke, sampai kering, sampai kering. Aduh, kita atur aja lah. Oke, sampai kering. Oke, sahabat. Ya, sahabat. Ya. Ini air di sini udah habis, sahabat ya. Air di sini udah habis. Ini air sisa yang dari ini keluar. Ya, cepat dia keluarnya karena di sini air sudah habis. Kenapa bisa cepat keluar sini habis? Karena di sini sudah ada udara kosong. Jadi udah ada udara yang masuk, otomatis ini lebih cepat keluarnya. Seperti itu sahabat. Nah, jadi begitulah ya sahabat ya. Ini saya tanpa rekayasa, ini tidak ada selang yang terhubung kemana-mana ya. Oke, baik. Ini karena ini banjir ya. Saya beresin dulu, nanti saya akan jelaskan bagaimana ini bisa bekerja ya. Udah sahabat ya. Udah ya. Tidak ada apa-apa di sini, air pun udah habis sesuai dengan yang kita isi. Ini sisanya ada di sini. Ini memang awal dari pertamanya dan ini pun ada sedikit lagi kosong ya. Oke, sahabat ya. Jadi saya pun udah bisa. Nah, ini ada sisa ya. Oke. Saya untuk menjelaskannya susah nih. Saya akan lebih dekat lagi bagaimana rahasia supaya alat ini bisa bekerja ya. Saya akan simpan dulu ya. Saya singkirkan dulu. Ya, saya singkirkan dulu. Ini tidak apa-apanya. Ini ditutupin karena salon nih. Kalau nggak ditutupin nanti basah. Ya, ini tidak ada apa-apanya. Salon doang ini basah semua. Oke, kita singkirin. Selanjutnya saya akan jelaskan rahasia dari pompa gravitasi yang beredar di media sosial. Nah, jadi orang itu bisa membuat pompa dari drum, dari
galon ya. Tanpa menggunakan listrik, mereka bisa menghisap air dari dalam sumur yang dalam. Ternyata dengan menggunakan alat sekecil ini pun bisa menghisap dengan cepat, dengan kencangnya ya, air satu ember berapa menit tuh? Berapa menit? Nanti kita lihat lah berapa menit tuh yang air seember ini dihisap dengan alat seperti ini. Ya, jadi saya pun bisa melakukannya tanpa rekayasa, saya tanpa dipotong-potong video tadi ya. Itu di sini bebas, di sini pun keramik, tidak ada kabel, tidak ada selang yang masuk ke sini pun tidak ada, tetapi saya bisa memindahkan ini ya. Tapi sekali lagi sahabat, setelah saya kasih tahu rahasianya, sahabat jangan membuat tutorial dan seolah-olah teori ini betul-betul bisa berfungsi. Jangan sahabat ya. Saya di sini membocorkan rahasianya. Ini biar sahabat tahu kalau teori pompa gravitasi itu sebetulnya teori gagal. Dan ini sebetulnya trik ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara. Cara apapun bisa untuk menarik air tanpa kita mengetahui airnya itu energinya dari mana. Banyak cara. Dan ini pun termasuk cara yang saya lakukan, cara saya sendiri, dengan gimana nanti saya akan beberkan ke sahabat bagaimana kok air yang ada di akuarium ini bisa berpindah ke ember ini tanpa menggunakan daya listrik. Saya akan bongkar rahasianya dan saya tanpa menjeda videonya. Oke sahabat, akan saya kasih tahu ya. Tetapi saya akan bongkar dulu video-video yang beredar di media sosial sana. Sebetulnya mereka itu yang menggunakan media sumur untuk menarik ya, itu sebetulnya menggunakan alat-alat pompa ya. Di dasar sumurnya itu di ujung paralelnya itu dia pasang pipa celup seperti ini sahabat. Seperti ini ya. Tunggu. Ya, ini contoh kecil ya seperti ini, pompa celupnya ya. Seperti ini yang mereka pakai untuk membuat konten pompa gravitasi yang katanya bisa berjalan. Sebetulnya bohong sahabat. Rata-rata menggunakan ini. Ya, kalau sahabat jeli memperhatikan video-video mereka, itu bakal ketahuan. Ketahuannya apa? Video ada yang dijeda, ya. Terus dari waktu memasukkannya pun sebetulnya kelihatan, banyak yang kelihatan. Di ujungnya itu pasti ada benda yang dimasukkan ke ujung paralonnya. Tetapi saya membuat ini tidak ada real ya, real tanpa ada yang saya masukkan di sini tidak ada. Tetapi tetap apa yang saya lakukan ini adalah trik ya, trik. Ya, walaupun saya tidak kelihatan di ujung sumurnya ini ada pompa apa-apa, tapi ini adalah trik dan ini merupakan hal yang bohong. Ya, makanya kalau di YouTube itu sahabat apapun bisa dilakukan. Kita terbang pun bisa. Itulah di media sosial. Jadi kenapa saya membuat video ini? Sebetulnya video ini saya buat untuk edukasi biar sahabat tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Ya, oke. Tidak berlama-lama karena ini videonya udah lama. Saya akan bongkar sahabat. Saya akan bongkar triknya kenapa saya bisa menarik air tanpa menggunakan listrik. Oke. Rahasianya sebetulnya ada di sini sahabat. Ya. Sebetulnya rahasianya ada di sini. Tunggu sahabat, ini bocor mana tadi ini ya. Banjir nih. Oke, saya tuang dulu ya. Sebetulnya rahasianya ada di sini sahabat. Orang-orang di luar sana menggunakan pompa yang seperti saya tunjukkan tadi ya, seperti ini. Ya, sahabat. Seperti ini. Tapi saya tidak menggunakan ini sahabat sekarang ya. Karena nggak mungkin saya menggunakan pompa sebesar ini. Kalau menggunakan pompa sebesar ini, mungkin airnya pun mengalirnya sangat deras. Ya, oke sahabat, saya bongkar ya. Tapi sahabat janji, jangan praktekkan hal ini dan membagikan ke media sosial dengan seolah-olah saya bisa
mempraktekkan atau mau bisa membuat pompa air gravitasi, karena pompa air seperti ini mustahil akan bisa terjadi, ya. Oke, ya. Mungkin sahabat tidak sabar. Inilah rahasianya sahabat. Rahasianya itu ada di sini, ya. Dari video awal tadi saya tidak menunjukkan tutup ini ya. Sebetulnya rahasianya ada di tutup ini. Oke, saya akan dekatkan. Saya akan mendekat ke kamera. Sebetulnya karena ada di sini rahasianya. Sebetulnya di dalam tutup ini saya tanam sebuah dinamo kecil, sahabat. Susah ngambilnya. Makanya tadi waktu start video nih, sahabat. Saya tanam dinamo kecil, ya, untuk menarik air yang ada di akuarium kecil ini, sahabat ya. Ya, ini makanya bisa ketarik sama ini. Sebetulnya tidak ada pompa yang seperti itu. Saya menggunakan ini, ya, dan terus kenapa toples ini saya cat? Ya ini sebetulnya ya trik juga, maksudnya biar nggak kelihatan. Aslinya kan toples ini seperti ini, tembus ya semua. Ya, karena ini saya cat, saya pilok biar dinamonya tidak kelihatan. Begitu sahabat. Ya, jadi semuanya itu adalah trik belaka dan cara itu banyak. Bukan seperti ini doang caranya, banyak sekali cara-cara yang dilakukan orang-orang untuk mengelabui kita. Jadi seolah-olah teori seperti ini berhasil. Gitu sahabat ya. Seperti itu. Dan banyak sebetulnya trik-trik seperti ini sahabat. Jadi ya saya mah cuma ngedukasi ya. Saya pun heran kenapa kok orang itu melakukan seperti itu. Ya mungkin orang itu berpikiran bukan untuk ditiru ya, ya untuk hiburan-hiburan doang, untuk dia membuat konten, untuk dia dapat uang dari YouTube. Tetapi dia itu tidak menyadari kalau yang menonton video dia tidak semua orang itu tidak percaya, pasti ada yang percayanya dan akhirnya dia membuat alat itu sendiri dan tentunya untuk membeli alat pun membutuhkan biaya yang tidak kecil ya. Kalau seukuran saya mungkin itu hal yang tidak kecil karena minimal 200.000, 300.000 itu habis untuk membuat alat ya, contohnya dari galon lah atau dari jerigen. Jadi untuk itu buat konten kreator Indonesia berhentilah untuk membuat konten-konten seperti ini karena ini termasuk bukan hiburan ya, karena pasti banyak orang yang meniru. Buktinya banyak sekali dari netizen-netizen yang berkomentar di video saya pun banyak juga yang berkomentar ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi mungkin hampir berimbang ya, yang nggak percaya pun banyak, yang percaya pun banyak. Otomatis yang jelas ya, bukan otomatis yang jelas masih banyak di luar sana yang mempercayai teori-teori seperti ini. Jadi janganlah membuat tutorial-tutorial yang menyesatkan, yang bisa merugikan khalayak banyak. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.